itu di sini kan landasan pertanian kami itu dari undang-undang Kimia Baca itu undang 22 ya. Itu berdiri di pasal 7 ayat 1 berarti dengan hak dan kewajiban. Ya. Nah, di sini saya ingin koordinasi dulu juga tentang dengan haknya seperti itu. Haknya si keluarga binaan ini seperti apa, baik terkait kesehatan, pendidikan dan ibadah di sini seperti apa, dan kewajiban si binaannya seperti apa. Mungkin ada program khusus dari lapas sama ini untuk terkait ibadah, kemudian pendidikan dan segala macam. Baik, sebelumnya kan sudah punya refleksi ya di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang sudah diperbarui dari sebelumnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95 ya. Jadi di sini tahanan dan narapidana itu punya hak dan kewajiban. Nah, hak sendiri itu dibagi dua. Ada hak yang tanpa syarat, ada yang hak yang bersyarat. Jadi yang hak tanpa syarat itu baik mereka itu melanggar atau melakukan hal apapun, dia tetap berhak. Contohnya beribadah. Ya. Jadi meskipun mereka itu melanggar, baik itu bertengkar, bawa barang-barang terlarang ke dalam, dia tetap berhak beribadah, makan, mendapatkan hak rekreasi. Nah, ada hak yang bersyarat. Hak bersyarat itu tertuang di pasal 10 ya. Jadi hak bersyarat itu ada remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan hak lain yang sesuai peraturan yang berlaku. Syaratnya apa? Di sini syaratnya itu ada 3: berkelakuan baik, aktif mengikuti pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko, seperti itu. Nah, itu hal-hal yang sudah dijalani di rutan Sampang, hak-haknya kita sudah penuhi. Ya, di sini di pasal 7 tahanan dulu ya. Menjalankan ibadah di dalam sudah ada masjidnya. Perawatan kami sudah punya klinik, sudah terakreditasi juga, ada dokter sama perawat juga. Mendapatkan pendidikan rekreasional ada ya, TV ada untuk mereka rekreasional ya. Kesehatan dan gizi yang sesuai sudah, jadi kami sudah menerapkan gizi yang baik, mulai dari makanan, mulai dari penerimaannya, penyimpanannya, pengolahannya, penyajian, bahkan distribusinya, layak hygiene-nya kita sudah punya sertifikat halal dan sertifikat layak hygiene. Petugas dapurnya pun juga kita sudah punya sertifikat penjamah makanan, seperti itu ya. Terus mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum itu bagi orang-orang yang tidak mampu, kita sudah kerjasama sama Pos Baku Madin Sampang. Menyampaikan pengaduan kita sudah ada juga, tertera di mana-mana nomor pengaduannya. Nah, oke, kita skip untuk kewajibannya ya. Ya tentunya menaati peraturan seperti yang tertuang pada pasal 8, mengikuti program pelayanan, memelihara kebersihan, menghormati hak asasi setiap orang. Nah, kalau narapidana berhak apa? Ya kurang lebihnya sama ya, kurang lebihnya sama, hanya bedanya mendapat di narapidana itu ditonjolkan mendapat jaminan keselamatan kerja. Kalau narapidana itu sudah bisa kerja, dapat upah gitu. Di sini itu ada program ketahanan pangan, jadi mereka itu menanam terong, kangkung. Nah, nanti kita jualnya kemana? Untuk saat ini pemasarannya pada penyedia BAMA. Penyedia BAMA itu adalah CV kontraktor yang telah menang tender sesuai peraturan untuk menyediakan bahan makanan mentah untuk diolah. Nah, jadi kita jual ke sana kangkungnya selama ini, seperti itu. Nah, hasil penjualannya itu narapidana yang terlibat itu mendapatkan premi atau upah. Kita juga pernah bekerja sama Batik Bingkel, kita berdayakan warga binaan perempuan di sana sehingga mendapatkan upah juga dari hasil penjualannya, seperti itu.
Yang kedua, Pak, apakah ada mekanisme pengaduan atau saluran komunikasi yang tersedia bagi warga binaan jika mereka merasa hak-haknya diabaikan, Pak? Ada. Ya. Jadi di dalam itu ada yang namanya pendaftaran untuk warga binaan. Untuk yang di luar, pengguna layanan masyarakat umum dan keluarga, itu kita pampangkan banner banyak di sana, kotak nomor pengaduannya. Setiap pengaduan kita tindak lanjuti seperti itu. Kita konfirmasi atas pengaduan tersebut. Ya. Baik, ini yang pertanyaan yang nomor 3 ya Pak. Ya. Apa saja hambatan atau kendala yang dialami oleh Rutan Sampang ini sendiri? Nah, untuk kendala, kalau saat ini itu yang paling menonjol itu masalah pendidikannya. Jadi ada beberapa anak itu masih sekolah, jadi harusnya kita sediakan pendidikannya. Namun untuk di Rutan Sampang ini tidak ada pendidikan formal itu. Kenapa? Karena ketersediaan ruang kelas tidak ada, ruangan atau bangunan itu tidak ada. Untuk solusinya kita pindahkan ke LPKA Blitar, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. Tadi pagi kita sudah pindahkan 3 orang anak ke sana. Jadi di situ hambatannya. Kalau yang lain saya kira sudah semaksimal mungkin kami usahakan. Pertanyaan nomor 4, Pak. Apakah kebijakan rutan terkait penggunaan kekerasan atau tindakan fisik antar warga binaan? Kita untuk keamanan, sebenarnya ini bukan bidang saya, karena saya ini di bidang pelayanan tahanan. Namun sedikit kami lihat ya dari skema seperti itu. Kalau ada kejadian seperti itu, kita lakukan sesuai SOP, standar operasional prosedurnya. Ya, pertama ya kita lerai jelas, terus kita panggil, kita cari dulu permasalahannya di mana. Kalau misalnya sudah melanggar seperti itu, kita proses. Apabila prosesnya pertama itu kita jatuhkan hukumannya, baik itu tutupan sunyi atau strap sel, atau kalau sampai parah kita register F, masukkan ke dalam buku pelanggaran, sehingga hak yang awalnya bisa, hak bersyarat yang awalnya mereka bisa dapat jadi tidak bisa. Kenapa? Karena di hak bersyarat itu salah satunya adalah berkelakuan baik. Bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh pihak Rutan Sampang ini untuk memelihara kebersihan dan tata tertib? Untuk memelihara kebersihan dan tata tertib itu merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya petugas tapi juga warga binaan. Ya, jadi setiap warga binaan yang datang kami tekankan bahwa kami tidak mengundang Anda. Kami di sini punya aturan. Kamu masuk sini, kamu ikuti aturan yang ada. Kamu ikuti aturan, insya Allah bisa pulang lebih cepat. Masuknya kita jabarkan kepada mereka hak-hak dan kewajibannya apa. Setelah itu untuk kebersihan merupakan tanggung jawab bersama. Jadi di sini juga ada tamping yang untuk khusus bersih-bersih juga ada. Kita berdayakan mereka, baik pembersihan selokan, air yang menggenang agar tidak menggenang dan menimbulkan penyakit. Kamar-kamar pun juga kita sosialisasikan untuk menjaga kebersihannya. Setiap warga binaan wajib. Jadi bukan tanggung jawab satu dan lainnya, bukan tanggung jawab petugas atau semuanya. Semuanya harus terlibat aktif dalam menjaga kebersihan dan tata tertib. Tidak ada tolerir, harus dipatuhi oleh setiap orang. Itu. Ini mau bertanya tentang bagaimana terkait prosedur remisi dari Rutan Sampang
Baik, untuk remisi itu merupakan hak bersyarat ya. Jadi hak bersyarat itu harus dipenuhi ketiganya: berkelakuan baik yang ditunjukkan dengan tidak tercatat di buku register F. Yang kedua, aktif mengikuti pembinaan. Ya, kita di sini punya SPPN, Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana, dan telah menunjukkan tingkat penurunan resiko. Maksudnya apa? Mereka masuk itu kan resikonya besar. Jika kita kembalikan kepada masyarakat, membahayakan nggak ke masyarakat? Kalau masih membahayakan, kita jangan keluarkan. Kita bukan malah memperumit keadaan di luar seperti itu. Nah, terus indikator untuk penurunan tingkat risiko apa? Ada instrumennya. Instrumennya namanya ISPN, Instrumen Sistem Penempatan Narapidana. Bapak izin bertanya terkait tadi kan sudah disinggung terkait tempat ibadah, ada masjid kan Pak. Kalau misal orang selain Islam itu apakah ada tempat ibadahnya Bapak? Gimana? Di sini kan tadi disinggung terkait masjid kan Pak. Apakah ada tahanan di sini yang agama itu selain Islam? Ada 100% Islam. Gimana itu Pak? Masih akan disediakan atau bagaimana? Untuk tempat ibadah itu kita baru mengakomodir yang beragama Islam. Kebetulan sampai saat ini semua warga binaan kami beragama Islam. Kita pernah mendapatkan warga binaan beragama non Muslim, itu kita layak, kita pindahkan karena di sini tidak ada pembinaan di situ. Tuh. Untuk masjid kita sudah punya baru, itu hibah dari Pemkab Sampang. Di sana programnya banyak, ada pesantren ya. Juga kita wajibkan setiap warga binaan itu sholat berjamaah pada saat bukan blok, duhur dan asarnya wajib. Kalau untuk maghrib, isya dan subuh itu berjamaahnya di dalam kamar masing-masing seperti itu. Jika ada warga binaan yang memiliki bakat, apakah Rutan Sampang ini mengembangkan bakat warga binaan tersebut? Untuk bakat tentu saja. Jadi yang awalnya bakatnya itu sudah ada, kita poles agar lebih matang gitu. Itu salah satu contoh karya warga binaan. Apa? Terus ada batik juga. Ya, jadi ada yang bakat itu udah harus di bidang seni. Jadi mereka bisa beternak ya kita fasilitasi ya. Di dalam kita sedang membangun peternakan ayam. Kalau ketahanan pangan yang berupa pertanian kita sudah jalan. Gitu. Jadi kita upayakan semaksimal mungkin gimana caranya mereka itu keluar itu punya skill ya skill sehingga tidak ingin mengulang perbuatan yang sama lagi. Jadi kan kebanyakan kejahatan itu karena hampir semuanya itu masalah ekonomi ya. Sangat jarang itu kejahatan itu terjadi karena misalnya pembunuhan, itu jarang, kita jarang pembunuhan itu kan, meskipun ujung-ujungnya pembunuhan itu juga karena mereka pendidikannya rendah ya. Kalau orang berpendidikan tidak mungkin menyelesaikan sesuatu itu dengan cara seperti itu gitu. Ya, rata-rata memang kemampuan ekonominya menengah ke bawah. Kalau yang menengah ke atas mungkin tipikor, ada beberapa tipikor. Seperti itu. Pertanyaan lagi. Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya dan teman-teman. Bagaimana jika ada tahanan yang meninggal anak tetapi itu hukumannya belum habis Pak? Masa hukumannya belum selesai? Meninggal. Iya.
meninggal, baik tahanan atau napi, ya semuanya bebas dari jerat hukum. Ya, tidak mungkin jenazahnya kita tahan di dalam. Ya, kita kembalikan. Ya, untuk kita bantu juga pemulasarannya. Bahkan kalau sakit itu karena di Kabupaten Sampang ini sudah tercover AJ, semuanya alhamdulillah berobatnya gratis. Kalau misalnya meninggal, kebanyakan sih meninggal, hampir semua itu meninggal di rumah sakit. Jadi memang kalau sudah meninggal ya mau kita apakan lagi, ya kita kembalikan, kita jelaskan. Kalau perlu keluarga itu memvisumnya bahwa memang tidak ada tanda-tanda kekerasan. Ya. Kalau misalnya mau lanjut ke otopsi ya bayar sendiri mungkin. Baik, seperti itu. Ngalir. Mungkin ada pertanyaan udah ngalir dari teman-teman tadi, itu kan pertanyaan substansialnya. Nah, yang saya ingin tanyakan tadi kan terkait berkelakuan baik kan, Pak. Ini apakah ada pemantau khusus atau memang ada mekanisme seperti layaknya ujian atau binaan? Kalau untuk berkelakuan baik itu indikatornya tidak tercatat dalam register F. Kita ada register F, register khusus pelanggaran itu. Siapapun yang melakukan pelanggaran dan tercatat di register F itu, berarti dia akan kena sanksi tidak mendapatkan remisi 1 tahun berjalan atau sepasang remisi khusus saat Idul Fitri dan bagi yang Muslim, dan remisi umum 17 Agustus seperti itu. Kalau yang sudah tertera di register F itu tidak dapat seutuhnya atau masih ada kesempatan? Ya, itu 1 tahun berjalan, kesempatan masih ada. Jadi dia harus disisa pidananya. Kalau misalnya masih ada, dia harus berkelakuan baik. Itu register F. Baik, Pak. Ini udah cukup, Pak.